Perkuliahan hari ini untuk pertemuan keempat manajemen operasional 2 kelas 5A STIE Yasa Anggana Garut akan segera dimulai. Ibu perkenankan kepada Kang Fitra Muhammad Fajri untuk memimpin doa. Dan teman-teman yang memungkinkan silahkan open kamera. Terima kasih. Silahkan Kang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan secara online kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar selama proses pembelajaran dapat dipahami dan dilancarkan. Untuk berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Fitra yang sudah memimpin doa. Dan teman-teman tolong di-mute semuanya ya. Dan hari ini Ibu akan sharekan dulu video awalan Toyota Indonesia Connectivity and Digital Transformation of Lean 4.0. Timin was established in 1970 and operates 2 plants in Shunter and 3 plants in Karawang. Our products in manufacturing are engines and vehicles. And it's exported to over 90 countries, showcasing our commitment to providing quality automotive solutions globally. Timin runs our Lean 4.0 journey with 2 pillars, just-in-time and Jaduka, which stands on 3 foundations: infrastructure and security, people development, and compliance. At Timin, our people development framework comprises 3 key elements: corporate commitment, people involvement, and ecosystem enabler. Supported by our Digital Competency 4.0 infrastructure, this framework targets internal Timin, supply chain partners, and specific talent from Toyota Academy. For internal, we first prepared our employees with digital skills. Then, we encouraged digital innovation in our QCC and suggestion system. Timin has developed a supply chain framework advancing from basic to level 4, 39 suppliers in second level, 75 in third and 35 in fourth level. For specific talent, we utilize the ACTI facility, focusing on maintenance, automation, and automotive manufacturing. After developing our members, we created an integrated system platform called Manufacturing Connectivity, covering maintenance, productivity, logistics, and quality. For ordering, we can reduce the lead time for orders to 1.5–5 days using eKanban as the tool. And for IPPCS, suppliers utilize it as a middle firmware to download order data. Upon arrival at Timin, we have 3 received items, parts, documents, and quality data checking. Now, for receiving parts, we have implemented an RFID system for digital checks in our receiving process. By replacing paper Kanbans with RFID tags, all parts inside the truck can be checked within a few minutes. The antenna rotates automatically during the checking process. This solution allows us to reduce time, streamline processes, and minimize human error in checks. For document handling, we have already improved by implementing e-invoices, e-manifests, and EDCL in this mid-year. And then, for data quality, in one engine consists of 400 components and 13 of them has critical items. Previously, supplier needs to send data to us manually. After digitalization, supplier machine sends quality data to Timin Cloud and we can access it. With digital transformation, after conducting product measurement, operator inputs the data digitally and connected to quality dashboard. The red blinks indicate there is NG product in machine. With the collected data, we can also see data trends which trigger maintenance team to make a move. To address this, we introduce a symptom management system. Now, when parameters hit a warning level, automatic alerts, and notify maintenance members. We can check the status machine by parameter visualization, and for quick repairs, we have improved the process with a machine repair assistant. By scanning a QR code, we can access all the necessary supporting data. Presently,
a digitalized system enables real-time data recording. We can see trend problems specifically. And for data stratification, we can use to others' activities. Moreover, in our production side, digital transformation makes our work much easier. To see the ergonomics of our members, we check fatigue levels with AI motion ergonomics. With this system we can easily check detailed data trend ergonomics level in real time. And for increase the accuracy of checking, we using AI camera robot to support our work. This AI camera robot can detect if there mispart assembled to the engine. After all assembling and process, we check our product in automatic test bench to ensure the functions. We control and monitor engine delivery until it's received at vehicle plant. Engine will be installed in the vehicle and the customer by a car. To keep customer satisfaction, we always ready to respond to your feedback. In case there is a problem with a customer, through digitalization, we have improved our SLA target by 50%. The system can monitor progress, clear defect information from dealers, and trace the product ID for historical details, whether in-house or suppliers' parts. Suppliers that have already implemented digital transformation can easily trace their products, speeding up problem root cause analysis. At the end of the data process, all areas are connected, bringing us various benefits. Plus, we secure our data centrally. Thank you. Hadapi dinamika teknologi yang berubah dengan cepat dan pasar yang penuh dengan ketidakpastian. Ya, baiklah. Demikian video pendahuluan ya. Teman-teman bisa melihat bagaimana perkembangan digital mempengaruhi manajemen operasional untuk industri manufaktur ya. Tolong yang memungkinkan open cam bisa open cam ya. Dan tentunya Ibu mengucapkan terima kasih sekali lagi buat mahasiswa yang pertama masuk tadi Anissa Bagja ya. Anissa Bagja mendapatkan door prize buku manajemen operasional dari Ibu. Kalau kemarin nggak ada door prize buku ya sayang yang riset itu insya Allah door prize-nya makanan. Hari ini Ibu sengaja, Ibu dari tadi manteng siapa mahasiswa pertama yang masuk adalah ternyata Anissa Bagja. Anissa Bagja silakan. Anissa belum pernah dapat buku dari Ibu kan nak? Mana Anissa? Tapi Ibu dengar dulu kalau Anissa nggak terkoneksi, berarti bukunya nggak jadi. Anissa Bagja sepertinya tidak terkoneksi. Kalau tidak terkoneksi, kelihatan mahasiswanya tidak terkoneksi, berarti Ibu serahkan ke KM, ke Kang Fitra. Kang Fitra, siapa yang layak mendapatkan buku dari Ibu? Karena Anissa Bagja sudah Ibu kasih apa namanya penghargaan, tapi ternyata tidak hadir, tidak ready. Jadi Ibu pilih ini antara Saila dan Bilkis. Siapa? Saila Bilkis antara dua. Jadi bukunya dipindah ke Saila dan Bilkis. Fitra kayaknya siapa yang mau dikasih? Kalau Teh Bilkis kayaknya udah punya ya nak? Ya Ibu udah punya. Terus kebetulan itu Anissa Bagja ada ya Ibu? Ada, tapi tadi nggak ada nggak ready, Anissa? Itu udah Lagi nyebrang. Ya udah, Anissa boleh ini speakernya dibuka dulu nak. Mana nih Ibu susah kelihatan. Nih Anissa dari tadi ready nggak nak? Tadi Bu, cuma tadi ada tamu. Tuh kan, ya udah. Jadi nggak nyimak. Berarti dipindah ke itu ya. Teh Bilkis kan udah punya. Saila belum punya buku Ibu ya? Belum Ibu. Nah, berarti dipindah ke Saila. Mudah-mudahan minggu depan Anissa Bagja Oke. bisa sayang ya. Selamat. Tapi yang jelas Ibu sudah ngasih apresiasi. Anissa Bagja adalah mahasiswa pertama yang masuk kelas ini ya. Dan mudah-mudahan minggu depan bisa mendapatkan door prize dari Ibu. Selamat buat Saila Handayani yang selalu open camp.
apa namanya, insya Allah minggu depan ya bukunya. Oke teman-teman, hari ini Ibu share Ibu. sama-sama share materi ya. Materi ini ada di buku yang biru yang manajemen operasional untuk bab 3 ya, bab 3 mengenai teknologi digital dalam manajemen operasional. Nah, baiklah. Barusan kita sudah simak tentang video perkembangan dari transformasi digital ya, di mana Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN merupakan salah satu perusahaan yang kita jadikan sampel hari ini, di mana TMMIN ini berperan penting dalam industri otomotif global ya, dengan membangun rantai pasokan yang kuat melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, melayani pasar domestik dan ekspor. TMMIN yang memiliki 5 pabrik, termasuk pabrik Karawang, itu ada 3 ya untuk produksi mesin, telah berkontribusi pada pengembangan industri selama lebih dari 5 dekade. Nah, sejalan dengan urgensi transformasi industri 4.0, perusahaan menghadapi tantangan seperti inflasi, kenaikan biaya tenaga kerja, dan biaya logistik yang tinggi. Namun tetap berkomitmen mencapai nol emisi CO2 ya. TMMIN teman-teman, ini mengintegrasikan konsep Lean 4.0, yaitu TPS dan DX, untuk mengoptimalkan operasi dengan menggunakan teknologi canggih dan data real-time, guna meningkatkan ekosistem logistik nasional, serta memberikan kepuasan pada pelanggannya. Nah, transformasi industri di TMMIN ini yang dimulai pada tahun 2016 berjalan bertahap dengan dukungan penuh manajemen untuk memberikan kontribusi lebih besar pada bangsa dan Toyota global. Nah, tahap pertama dimulai tahun 2016 sampai 2021. Fokus pada kesiapan digital dengan melakukan standarisasi proses dan digitalisasi pengumpulan data. Tahap kedua, 2022, tahun 2022 sampai 2024, yaitu pada era saat ini, dan bertujuan menjadikan TMMIN sebagai pemimpin digital nasional dengan menghasilkan wawasan data dan memperkenalkan inovasi digital. Nah, tahap ketiga di tahun 2025 sampai 2030 mendatang ditargetkan untuk membangun ekosistem digital global serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di industri otomotif Indonesia. Nah, demikian ya kita kalau meringkas tentang video tadi, dan kita juga melihat bagaimana transformasi digital bisa mempengaruhi kinerja produksi industri. Seperti itu ya. Nah, sekarang area utama di mana transformasi digital mengubah operasional bisnis ya. Nah, yang akan kita bahas adalah yang pertama otomatisasi proses, kedua Internet of Things, IoT, ketiga Big Data dan Analitik, keempat AI and Machine Learning, kelima Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, keenam blockchain, ketujuh cloud computing, dan kedelapan digital twin. Anak-anakku sekalian, nah sekarang apa itu otomatisasi proses ya? Otomatisasi proses adalah salah satu pilar utama transformasi digital yang berfokus pada pengurangan ketergantungan pada tugas manual dan peningkatan efisiensi. Dengan mengimplementasikan perangkat lunak otomatisasi, maka perusahaan dapat mengelola berbagai tugas rutin seperti pemrosesan data, manajemen inventaris, dan pengawasan produksi secara lebih efisien. Nah, menurut ahli Jod Westerman dari MIT, Sloan School of Management, menyatakan bahwa otomatisasi tidak hanya meningkatkan kecepatan dan konsistensi dalam operasional, tetapi juga mengurangi kemungkinan kesalahan manusia yang dapat terjadi dalam proses manual.
Penggunaan otomatisasi ini memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan sumber daya manusia ke tugas-tugas yang lebih strategis, sehingga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Nah, yang kedua, apa itu Internet of Things atau IoT? IoT membawa revolusi dalam cara perangkat dan mesin berkomunikasi dalam suatu organisasi. Dengan menghubungkan berbagai perangkat melalui sensor dan jaringan, IoT memungkinkan pemantauan kondisi mesin secara real-time dan pengelolaan persediaan yang lebih efisien. Nah, teman-teman sekalian, menurut ahli Kevin Aston yang pertama kali mencetuskan istilah IoT atau Internet of Things menyatakan bahwa IoT memberikan data yang berharga yang dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan peralatan, mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi biaya operasional. Seperti tadi ada sensor dan ada alarm ya. Melalui pengumpulan data secara langsung dari perangkat perusahaan itu dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan responsif terhadap perubahan kondisi operasional. Ada alarm masuk, tiba-tiba itu mengidentifikasikan ada masalah dalam proses produksi, maka operator langsung melakukan pencegahan ya kan dengan melakukan scanning terhadap barcode sehingga proses repair itu terjadi secara otomatisasi seperti itu. Nah, sekarang ketiga, Big Data and Analytics. Big Data dan analitik itu memainkan peran penting dalam transformasi digital dengan menyediakan kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dalam volume besar. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang tren pelanggan, memprediksi permintaan pasar, dan mengoptimalkan proses internal. Nah, menurut ahli Victor Mayer dan Kenneth Shakir dalam buku mereka yaitu Big Data, menyatakan bahwa kemampuan untuk menganalisis data besar memberikan perusahaan keunggulan kompetitif dengan meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Nah, teman-teman sekalian, analytical predictive misalnya membantu perusahaan merencanakan produksi dan distribusi dengan lebih tepat, meningkatkan efisiensi operasional dan tentunya kualitas produk ya. Nah, sekarang bagaimana dari area kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan pembelajaran mesin atau machine learning. Hal ini adalah yang tentu berkontribusi penuh juga dalam transformasi digital yang mengubah operasional bisnis ya. Teman-teman sekalian, artificial intelligence dan pembelajaran mesin atau machine learning itu menawarkan potensi besar dalam meningkatkan otomatisasi dan personalisasi dalam operasional bisnis. Di mana Edru, salah satu pionir dalam artificial intelligence, teknologi ini memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan membuat keputusan mandiri yang dapat mengoptimalkan rantai pasokan dan merancang produk berdasarkan preferensi pelanggan. Menurut Edru juga, AI dapat digunakan untuk otomatisasi keputusan operasional, mengidentifikasi pola dalam data yang tidak terlihat oleh manusia, dan meningkatkan efisiensi melalui algoritma yang yang terus belajar dan berkembang ya. Pembelajaran mesin memberikan perusahaan kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya seiring waktu, memberikan keunggulan kompetitif dalam pengelolaan operasi yang kompleks dan dinamis. Dan itu merupakan salah satu hal yang krusial bagi industri manapun ya. Nah, teman-teman sekalian, area utama di mana transformasi digital mengubah operasional bisnis yang kelima yaitu Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Di mana ERP merupakan solusi perangkat lunak
yang mengintegrasikan berbagai aspek operasional, di mana hal ini termasuk manajemen keuangan, sumber daya manusia, bidang produksi, dan juga distribusi ke dalam satu platform terpadu, ya. Implementasi ERP itu memungkinkan perusahaan untuk memperoleh visibilitas yang menyeluruh terhadap operasional perusahaan, yang pada gilirannya itu mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Dengan integrasi yang erat ini, maka perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi redundansi, mengoptimalkan proses dan aliran informasi di seluruh fungsi bisnis. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana dengan blockchain? Blockchain dalam transformasi digital di industri atau di manajemen operasional bisnis ini merupakan teknologi yang memberikan dampak signifikan dalam manajemen rantai pasokan dengan meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi. Melalui blockchain, setiap transaksi dan pelacakan produk itu tercatat dalam bentuk data yang tidak dapat diubah, memungkinkan pelacakan dari titik asal hingga konsumen akhir dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, ya. Jadi trust-nya lebih tinggi. Nah, ini tidak hanya mempercepat proses transaksi, teman-teman, tetapi juga mengurangi risiko penipuan dan memastikan bahwa semua pihak dalam rantai pasokan memiliki akses ke informasi yang konsisten dan terpercaya. Seperti itu, ya. Nah, sekarang bagaimana peran cloud computing dalam transformasi digital, dalam operasional bisnis? Cloud computing itu telah merevolusi cara perusahaan mengelola data dan aplikasi dengan memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan informasi di server jarak jauh yang dapat diakses dari mana saja melalui koneksi internet. Ini memberikan fleksibilitas operasional yang lebih besar, mendukung kolaborasi global, dan mengurangi biaya infrastruktur IT. Dalam operasional bisnis, cloud computing memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien, analisis yang lebih cepat, dan mendukung aplikasi yang memerlukan kapasitas komputasi tinggi, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Nah, yang terakhir, yang berkontribusi dalam transformasi digital manajemen operational bisnis yaitu digital twin, di mana digital twin adalah teknologi yang menciptakan representasi digital dari objek fisik atau sistem yang digunakan oleh atau untuk simulasi, analisis, dan optimalisasi operasional. Teman-teman sekalian, dalam konteks manajemen operasional, digital twin memungkinkan pemantauan dan analisis kinerja mesin dan proses secara real-time, serta identifikasi masalah sebelum terjadi. Dengan demikian, perusahaan dapat mengoptimalkan proses produksi dan membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan tentunya, ya, secara komprehensif, secara holistik, dan integrasi digital twin dengan teknologi lainnya tentu memperkuat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dan merespon perubahan pasar dengan lebih efektif. Oke, sekarang bagaimana nih dampak transformasi digital pada operational bisnis, baik untuk peningkatan efisiensi, untuk kualitas produk yang lebih baik, dan pengurangan biaya operasional. Tentu dampak transformasi digital pada operational bisnis juga yaitu fleksibilitas dan responsivitas. Teman-teman sekalian, integrasi teknologi digital bukanlah sebuah proyek sekali jadi, melainkan sebuah perjalanan yang memerlukan evaluasi dan penyesuaian yang terus-menerus guna memastikan
bahwa teknologi yang digunakan tetap sesuai dengan tujuan bisnis yang terus berubah. Seperti itu ya. Jadi dampaknya tentu sangat signifikan. Nah, teman-teman, sekarang mari kita bahas mengenai Internet of Things atau IoT dan manajemen operasional. Nah, bisa kita lihat ilustrasi dari IoT ya, bagaimana IoT terintegrasi gitu dari satu aplikasi AVVS itu terintegrasi dengan cloud service, dengan IoT device at home, IoT device at work, dan IoT device in the community. Nah, teman-teman sekalian, menurut Gartner, IoT dapat meningkatkan visibilitas dan transparansi dalam rantai pasokan dengan memungkinkan pelacakan real-time dari barang dan bahan baku. Hal ini mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan persediaan dan memungkinkan manajemen inventaris yang lebih akurat. Menurut laporan oleh McKinsey and Company, penggunaan teknologi IoT dapat mengoptimalkan operasi dengan menyediakan data real-time yang mendalam tentang kondisi mesin, status inventaris, dan aktivitas produksi. Nah, menurut Kevin Aston, yang pertama kali memperkenalkan istilah IoT pada tahun 1999, IoT itu adalah langkah besar dalam evolusi teknologi informasi, di mana perangkat fisik menjadi cerdas atau smart dan dapat melakukan fungsi otomatis yang sebelumnya memerlukan interaksi manusia. Nah, dalam konteks ini, perangkat seperti sensor, mesin, kendaraan, dan perangkat rumah pintar menjadi bagian dari ekosistem yang saling terhubung ya dalam IoT, sehingga memungkinkan pertukaran informasi dan koordinasi yang efisien antara perangkat. IoT ini tentu di industri sekarang sudah komprehensif digunakan dalam berbagai lini ya, termasuk di rumah tangga juga. Banyak yang sudah menggunakan IoT seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah ilustrasi Internet of Things bagaimana terhubung dengan berbagai sensor ya. Seperti itu kita bisa melihat jadi secara komprehensif IoT ini bisa mendeteksi jika terjadi kerusakan, jika terjadi kendala, adanya ancaman, adanya jadi ada warning ya, ada alarm, ada deteksi di sini sehingga bagian operator, bagian perusahaan manajemen bisa segera mendeteksi jika terjadinya defect misalkan ya, jika terjadinya sebuah ancaman terhadap produksi seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana peran IoT dalam manajemen operasional? Yang pertama, adanya pemantauan secara real time, secara langsung ya. Kedua, ada pemeliharaan prediktif. Ketiga, ada otomatisasi proses. Keempat, ada peningkatan keamanan dan keselamatan. Yang kelima, ada pengoptimalan rantai pasok. Keenam, ada pengelolaan energi yang efisien. Ketujuh, peningkatan kualitas produk. Dan terakhir, ada pengumpulan dan analisis data yang mendalam. Nah, sekarang mari kita bahas dulu ya satu demi satu mengenai peran IoT pada manajemen operasional. Pemantauan real time itu seperti apa gitu ya. Nah, tentunya teman-teman kita bisa melihat jika pemantauan real time seperti video yang tadi kita lihat, ini tidak muncul ya ininya. Fitra, mohon koreksi. Sudah kelihatan lagi ya? Sudah, Ibu. Jadi mohon ada feedback ya jika terjadi sesuatu. Nah, teman-teman sekalian, apa itu pemantauan real time? Pemantauan real time itu seperti ini. Sensor yang terhubung melalui jaringan IoT akan memungkinkan perusahaan untuk memantau berbagai aspek operasional secara langsung, seperti kinerja mesin produksi, suhu, dan tekanan. Jadi langsung tadi kan kelihatan ada alarm. Dengan data ini, manajer operasional dapat mendeteksi potensi masalah sebelum menjadi kritis,
membuat keputusan yang lebih cepat dan mengambil tindakan proaktif untuk menjaga kelancaran produksi. Langsung tadi scan QR agar terhubung dengan bagian repair. Seperti itu ya, sehingga proses produksi tetap berjalan. Sehingga hal ini membantu dalam mencegah gangguan yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas output. Karena produksi tetap berjalan seperti biasa dan secara optimal. Nah, bagaimana nih dengan mengoptimalkan rantai pasokan peran IoT ini? Dengan perangkat IoT yang memantau setiap langkah dalam rantai pasokan, maka perusahaan dapat melacak pengiriman, memantau kondisi penyimpanan produk, dan memastikan bahwa bahan baku tiba tepat waktu. Data yang dikumpulkan ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola inventaris dengan lebih baik, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan efisiensi logistik secara keseluruhan. Maka visibilitas penuh dari ujung ke ujung yang disediakan oleh IoT juga memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan permintaan pasar dan gangguan dalam rantai pasokan, sehingga mengoptimalkan proses distribusi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Bagaimana dengan pemeliharaan prediktif dari IoT ini ya? Dengan menyediakan data yang diperlukan untuk mendeteksi tanda-tanda awal kerusakan atau keausan pada peralatan, maka sensor yang terpasang pada mesin dapat mengidentifikasi masalah potensial sebelum kerusakan serius terjadi. Dan hal ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan yang diperlukan secara tepat waktu. Nah, dengan pendekatan ini, teman-teman, maka perusahaan dapat menghindari downtime yang tidak terduga, ya, mengurangi biaya perbaikan dan memperpanjang umur peralatan. Nah, pemeliharaan prediktif juga yang didorong oleh data IoT itu tidak hanya meningkatkan keandalan operasional, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi keseluruhan. Teman-teman sekalian, bagaimana IoT berperan dalam pengelolaan energi yang efisien? Pengelolaan energi yang efisien tentu merupakan salah satu manfaat utama dari penerapan teknologi Internet of Things dalam fasilitas produksi dan bangunan operasional. Dengan memanfaatkan sensor IoT, maka kita bisa memantau penggunaan energi secara real time. Perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana energi digunakan secara tidak efisien. Data yang dikumpulkan akan memungkinkan perusahaan untuk membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan energi, mengurangi biaya operasional, dan minimalkan dampak lingkungan, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana peran IoT dalam otomasi proses? Teman-teman sekalian, automatisasi proses ini menjadi keunggulan signifikan lain yang dihadirkan oleh IoT. Sistem otomatis yang terintegrasi dengan IoT itu dapat mengelola proses produksi secara otomatis berdasarkan data real time atau saat ini ya yang diterima dari berbagai sensor itu, dari berbagai sensor yang terhubung. Sebagai contoh, IoT dapat mengatur kecepatan mesin atau mengubah parameter produksi untuk memastikan konsistensi kualitas produk. Dengan mengurangi dengan mengurangi keterlibatan manusia dalam penyesuaian proses, otomatisasi ini mengurangi kemungkinan kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Nah, sehingga akan memungkinkan produksi yang lebih cepat dan lebih andal atau lebih reliable atau lebih responsif lagi gitu ya. Lebih akurat seperti itu, lebih andal. Nah, teman-teman, sekarang bagaimana peningkatan kualitas produk? IoT ini akan meningkatkan kualitas produk
yang lebih baik gitu ya dalam proses produksi. Sensor yang terhubung dengan sistem IoT itu dapat memantau kualitas produk secara terus-menerus sepanjang proses produksi. Akan mendeteksi penyimpangan dari spesifikasi yang telah ditetapkan dan mengaktifkan tindakan korektif secara otomatis gitu ya. Nah, dengan cara ini IoT membantu menjaga produk tetap memenuhi standar kualitas tinggi dan mengurangi jumlah produk cacat atau defect yang dihasilkan. Nah, teman-teman, dengan kualitas yang lebih baik itu tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, ingat ya, tetapi juga akan mengurangi biaya terkait dengan produk cacat dan retur gitu ya. Dan itu adalah tujuan dari kita sebagai manajer operasional. Nah, bagaimana IoT akan meningkatkan keamanan dan keselamatan nih dalam K3? Teman-teman sekalian, keamanan dan keselamatan di tempat kerja juga dapat ditingkatkan dengan bantuan teknologi IoT, di mana sensor IoT mampu memantau kondisi lingkungan kerja seperti kualitas udara dan paparan bahan yang berbahaya, akan memberikan pengeringatan dini kepada karyawan dan manajemen jika terdeteksi potensi bahaya. Peringatan ini akan muncul berbentuk alarm ya. Dengan adanya sistem peringatan dini ini, maka perusahaan dapat mengambil tindakan preventif untuk mencegah kecelakaan dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan, terhadap standar K3. Nah, selain itu, data yang dihasilkan dari IoT dapat digunakan untuk analisis yang lebih mendalam lagi, di mana akan memberikan wawasan yang tentu informasi yang berharga gitu ya untuk meningkatkan operasional dan mengidentifikasi tren yang mendukung keputusan berbasis data dalam perbaikan yang berkelanjutan. Teman-teman sekalian, nah yang terakhir di poin 8, bagaimana IoT mampu melakukan pengumpulan dan analisis data yang mendalam. Di sini, pengumpulan dan analisis data yang mendalam merupakan salah satu keuntungan utama dari penerapan Internet of Things atau IoT dalam operasi bisnis, di mana IoT menghasilkan volume data yang sangat besar dari berbagai sensor dan perangkat yang terhubung, yang dapat diolah untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik mengenai operasi perusahaan. Nah, teman-teman, dengan menganalisis data, perusahaan dapat mengidentifikasi pola dan tren yang sebelumnya tidak terlihat oleh manusia ya, oleh tim, oleh sumber daya manusia yang terlibat. Keberadaan data yang kaya dan analisis berbasis data dari IoT, teman-teman sekalian, hal ini tentu akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih smart, memfasilitasi peningkatan operasional yang berkelanjutan, dan mendukung inovasi serta efisiensi yang lebih besar dari semua aspek bisnis. Seperti itu ya. Sehingga IoT menjadi sebuah keputusan penting yang berharga di transformasi digital. Lalu bagaimana dampak IoT pada manajemen operasional ya? Nah, setelah kita mengetahui bagaimana manfaat IoT dan peran IoT dalam manajemen operasional, kita bisa menyimpulkan jika dampak IoT pada manajemen operasional tentu akan menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi. Tentu juga kita akan mengambil kesimpulan jika IoT itu akan berperan full dalam pengurangan biaya operasional. Dan tentu IoT juga berdampak terhadap kecepatan dan ketepatan, keakurasian data, informasi, operasi, ya. Dan tentunya adanya keamanan yang berkelanjutan yang terus-menerus. Dan ini yang tentu diharapkan oleh manajemen di mana K3 berfungsi dengan baik. Dan tentu ini juga akan menjadi prasyarat jika perusahaan industri melakukan sertifikasi, contohnya sertifikasi ISO ya. Jadi IoT sangat berperan full. Selanjutnya inovasi dalam produk dan layanan. Nah, ini akan memungkinkan inovasi dalam produk dan layanan lebih efektif, lebih tinggi lagi gitu ya.
bagaimana nih perkembangan inovasi produk dan layanan akan terus-menerus memberikan kepuasan terhadap kebutuhan pasar. Nah, teman-teman, tentu di balik kemudahan gitu ya teknologi ini, IoT bukan hanya teknologi masa depan tetapi sudah menjadi bagian integral dari manajemen operasional yang modern. Namun meskipun IoT menawarkan banyak manfaat, implementasinya juga menghadapi beberapa tantangan seperti itu. Tantangannya berbentuk apa saja? Yang pertama, keamanan dan privasi data. Kedua, integrasi sistem. Ketiga, biaya implementasi. Dan keempat, kompleksitas data. Nah, teman-teman, biar teman-teman bisa paham mengenai tantangan dari implementasi IoT ini, mari kita jelaskan lebih mendalam ya. Kita biar lebih paham sehingga kita lebih waspada. Nah, teman-teman, tantangan keamanan dan privasi ini seperti begini. Perusahaan tentu harus memastikan bahwa langkah-langkah keamanan yang kuat itu diterapkan untuk melindungi data dan sistem mereka, ya, sistem perusahaan. Ini mencakup penggunaan enkripsi, autentikasi yang ketat, dan pemantauan aktif terhadap ancaman keamanan. Kegagalan dalam menangani risiko ini harap diingat, itu akan dapat mengakibatkan pelanggaran data yang merugikan dan kerugian finansial yang besar gitu ya bagi perusahaan. Jadi harus hati-hati mengenai penanganan keamanan dan privasi. Kedua, tantangannya adalah integrasi sistem, yaitu mengintegrasikan teknologi IoT dengan sistem operasional yang sudah ada, itu bisa menjadi kompleks. Terutama jika infrastruktur teknologi perusahaan tidak dirancang untuk mendukung konektivitas IoT itu sendiri. Nah, perusahaan akan mungkin perlu melakukan pembaruan besar pada sistem perusahaan, sistem industri mereka, atau mengembangkan solusi integrasi yang dapat menghubungkan perangkat IoT dengan sistem yang ada secara mulus gitu ya. Nah, teman-teman, proses ini memerlukan perencanaan yang matang dan tentu seringkali melibatkan biaya tambahan serta waktu yang signifikan untuk implementasi dan pengujian. Jadi, harap perusahaan menyimpan atau menganggarkan budget untuk keamanan dan privasi integrasi sistem seperti itu ya. Lalu ada biaya implementasi juga. Di mana meskipun IoT berpotensi mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang, investasi awal juga untuk pemasangan sensor atau implementasi sensor itu ya besar juga gitu ya. Pengembangan infrastruktur jaringan dan sistem analitik dapat menjadi beban finansial yang berat bagi beberapa perusahaan, apalagi di awal-awal gitu ya. Nah, ini anggaran perusahaan untuk biaya implementasi harus disediakan secara cukup tentunya ya, karena biaya ini termasuk biaya-biaya terkait pembelian perangkat keras atau hardware, pengembangan perangkat lunak atau software, dan pelatihan staf yang terhubung gitu ya, pelatihan staf yang akan berperan penuh terhadap operasionalisasi dari IoT yang digunakan. Perusahaan juga tentu harus mengevaluasi manfaat jangka panjangnya bagaimana terhadap biaya awal dan merencanakan anggaran yang tepat untuk memastikan keberhasilan implementasi IoT ini. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan tantangan kompleksitas data? IoT itu menghasilkan volume data yang sangat besar yang memerlukan sistem analitik canggih untuk memproses dan menganalisis informasi tersebut secara efektif. Tanpa sistem analitik yang memadai, maka data yang dikumpulkan dapat menjadi tidak berguna atau terlalu sulit untuk diinterpretasikan. Sehingga perusahaan perlu berinvestasi dalam alat analitik yang mampu menangani data besar dan menyediakan wawasan yang relevan. Seperti itu. Dan teman-teman sekalian,
Mengatasi tantangan-tantangan ini dengan efektif tentu akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan potensi penuh dari IoT, mengoptimalkan operasi perusahaan, dan juga bisa meningkatkan produktivitas dan menciptakan nilai tambah yang signifikan dalam bisnis. Seperti itu ya. Dan anak-anakku sekalian, harap diingat, IoT bukan hanya teknologi masa depan. Ingat, tetapi telah menjadi bagian integral dari manajemen operasional yang modern. Sehingga ya tidak bisa dihindari seperti itu ya. Dan hal ini diharapkan teman-teman dengan memahami dan mengatasi tantangan-tantangan dari IoT ini, maka perusahaan dapat memanfaatkan IoT untuk mengoptimalkan operasi, produksi, ya, meningkatkan produktivitas dan menciptakan nilai tambah yang signifikan dalam bisnis perusahaan. IoT juga bukan hanya teknologi masa depan, ingat, tetapi sudah menjadi bagian integral dari manajemen operasional yang modern, sehingga tidak bisa dipisahkan dengan dunia manajemen operasional modern saat ini. Seperti itu ya, teman-teman sekalian. Nah, sekarang teman-teman bagaimana dengan big data dan analitik dalam pengambilan keputusan operasional? Teman-teman sekalian, menurut para ahli seperti Victor Meyer dan Kenneth Cakir dalam bukunya Big Data, A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think, menyatakan bahwa Big Data mencakup data yang dihasilkan dari berbagai sumber, baik yang terstruktur seperti basis data relasional maupun yang tidak terstruktur seperti teks dari media sosial dan sensor IoT. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana peran big data dan analitik dalam pengambilan keputusan operasional serta tantangan dalam implementasi big data analitik? Seperti itu ya, baik dari sisi volume dan kompleksitas data, keamanan data dan kualitas data, serta integrasi sistem. Baik, Ibu akan menjelaskan lebih menyeluruh satu demi satu sehingga kita bisa lebih mengetahui ya apa itu big data dan analitik dalam pengambilan keputusan operasional. Teman-teman sekalian, harap diingat jika big data itu merujuk pada konsep data dengan volume, kecepatan, dan variasi yang sangat besar, melampaui kemampuan sistem tradisional untuk mengelola dan memprosesnya secara efektif. Seperti itu. Teman-teman sekalian, menurut ahli juga, tadi kita melihat bagaimana big data menurut Meyer. Nah, sekarang bagaimana big data menurut Thomas, di mana dalam bukunya Competing on Analytics, The New Science of Winning, menyatakan bahwa big data memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi pola dan tren yang sebelumnya tidak terlihat dalam data yang lebih kecil dan lebih terstruktur. Dengan memanfaatkan alat analitik canggih, maka perusahaan dapat menganalisis data dalam skala besar untuk mengungkap wawasan yang mendalam mengenai perilaku pelanggan, efisiensi operasional, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja bisnis. Ya, analitik big data memberikan kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih berbasis data dan strategis untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan daya saing di pasar. Teman-teman sekalian, dalam konteks manajemen operasional, big data mengubah cara perusahaan beroperasi dengan memberikan informasi yang lebih rinci dan akurat mengenai berbagai aspek operasional. Menurut ahli McKinsey Global Institute dalam laporan Big Data The Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity,
menyatakan bahwa pemanfaatan big data itu dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengoptimalkan rantai pasokan, meningkatkan prediksi permintaan, dan memperbaiki proses produksi. Nah, tentu analisis data besar itu akan memungkinkan perusahaan dalam merespon perubahan pasar dengan lebih cepat gitu ya. Lalu mengurangi biaya juga dan meningkatkan layanan pelanggan yang semuanya tentu berkontribusi pada keuntungan kompetitif yang berkelanjutan dengan para pesaing-pesaing yang ada ya. Nah, tentu teman-teman kita juga harus memahami peran big data dalam pengambilan keputusan yang tadi kita sebutkan, yaitu peningkatan efisiensi operasional, di mana peningkatan efisiensi operasional merupakan salah satu manfaat utama dari penggunaan big data dalam pengambilan keputusan. Dengan menganalisis data secara menyeluruh, maka perusahaan juga dapat mengidentifikasi area di mana proses itu dapat dioptimalkan, seperti dalam produksi ya. Manajemen inventaris atau distribusi. Sebagai contoh nih, analisis data dapat mengungkapkan bottleneck dalam proses produksi yang memperlambat aliran kerja. Dengan wawasan ini atau dengan informasi ini, maka manajer dapat mengambil langkah-langkah yang perbaikan yang tepat, seperti menyesuaikan jadwal produksi atau mengganti peralatan yang tidak efisien untuk meningkatkan efisiensi keseluruhan, gitu ya. Hal ini tentu akan mengarah pada pengurangan biaya dan peningkatan produktivitas yang kontribusinya pada keuntungan kompetitif perusahaan. Seperti itu. Lalu, bagaimana peran big data dalam prediksi permintaan dan perencanaan kapasitas? Dengan menganalisis data historis dan tren pasar, maka perusahaan dapat memproyeksikan permintaan produk di masa depan dengan lebih akurat lagi. Hal ini keuntungannya apa? Akan memungkinkan manajemen dalam merencanakan kapasitas produksi dan pengelolaan inventaris dengan lebih efektif, sehingga mengurangi risiko overproduction atau kekurangan stok seperti itu ya. Misalnya, perusahaan dapat menghindari kelebihan produksi yang mengarah pada pemborosan atau stock out yang dapat menyebabkan kehilangan penjualan. Nah, dengan demikian, penggunaan big data akan membantu dalam penggunaan sumber daya secara optimal, mendukung perencanaan yang lebih strategis, dan meningkatkan responsivitas terhadap perubahan pasar yang cepat banget sekarang ya. Perubahan pasar itu tidak bisa kadang diprediksi oleh kita nanti sebagai manajer perusahaan. Jadi kita benar-benar butuh teknologi digital dalam pengambilan keputusan dan mengidentifikasi ancaman-ancaman baik dari internal maupun eksternal seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman, peran big data dalam pengendalian kualitas dan manajemen risiko. Nah, teman-teman sekalian, big data itu memberikan kemampuan untuk memantau dan memperbaiki kualitas produk secara real time, gitu ya saat ini. Analitis data itu tentu akan memungkinkan perusahaan mendeteksi apa saja. Satu, penyimpangan dari standar kualitas dengan segera. Dua, mengambil tindakan korektif sebelum masalah tersebut mempengaruhi produksi lebih lanjut, gitu ya. Lebih parah. Nah, selain itu, data analitik juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko operasional dan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Contohnya begini, analitis data itu dapat mengungkapkan pola yang menunjukkan kemungkinan kegagalan peralatan, sehingga perusahaan dapat melakukan pemeliharaan preventif dan mengurangi downtime yang tidak terduga. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya peran big data dalam pengoptimalan rantai pasokan. Di mana keuntungannya? Dengan memanfaatkan data besar dari berbagai titik dalam rantai pasokan, maka perusahaan dapat meningkatkan visibilitas dan koordinasi di seluruh proses logistik. Jadi secara holistik gitu ya. Analisis data dari sumber seperti lalu lintas dan cuaca itu akan memungkinkan perusahaan dalam menentukan rute pengiriman yang lebih
efisien, mengurangi biaya logistik, dan mempercepat waktu pengiriman. Nah, dengan cara ini, maka perusahaan dapat memastikan bahwa material dan produk mencapai lokasi yang tepat pada waktu yang tepat, meningkatkan efisiensi operasional, dan tentunya kepuasan pelanggan. Seperti itu ya. Lalu bagaimana peran Big Data dalam personalisasi layanan pelanggan? Teman-teman sekalian, analitik Big Data akan memungkinkan perusahaan dalam memahami dengan lebih baik preferensi dan perilaku pelanggan melalui pengolahan informasi yang mendalam. Nah, teman-teman, tentu dengan informasi yang diperoleh dari personalisasi layanan pelanggan, maka perusahaan dapat mempersonalisasi produk dan layanan perusahaan agar lebih sesuai dengan kebutuhan individu pelanggan. Nah, dalam praktik ini, maka mengatur proses produksi dan distribusi agar lebih responsif terhadap permintaan yang spesifik, meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas mereka terhadap merek. Kenapa? Karena kita sudah mampu mengidentifikasi tren dari kemauan pelanggan seperti itu ya. Maka peran Big Data dalam personalisasi layanan pelanggan itu amat penting. Selanjutnya bagaimana nih peran Big Data dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat? Benar tidak? Big Data bisa memberikan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Ya, teman-teman begini ya, dengan informasi yang mendalam dan real time yang pada saat itu, maka kita sebagai manajer dapat membuat keputusan operasional yang lebih cepat dan berbasis fakta. Alat analitik canggih akan mampu memproses data dalam waktu yang singkat, memberikan informasi yang langsung dapat diterapkan dalam strategi operasional tentunya, sehingga meningkatkan responsivitas dan efektivitas perusahaan dalam menghadapi perubahan pasar dan tantangan operasional. Jadi kita lebih siap, perusahaan lebih siap gitu ya, karena trennya langsung teridentifikasi. Lalu bagaimana dengan pengembangan produk baru? Dalam produk baru, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren pasar dan kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Apa nih kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi oleh perusahaan? Seperti itu ya. Big Data bisa menganalisis. Melalui analisis ini, maka perusahaan dapat mengarahkan pengembangan produk baru, inovasi produk yang lebih sesuai gitu ya dengan harapan pelanggan, permintaan pasar, serta mengoptimalkan proses produksi untuk produk-produk tersebut. Nah, dengan memanfaatkan wawasan dari Big Data, maka perusahaan dapat lebih efektif dalam merespon permintaan pasar dan tentu berinovasi dengan produk yang memenuhi ekspektasi dari pelanggan kita. Nah, teman-teman sekalian, mari kita lihat ya di antara manfaat Big Data, tantangannya seperti dalam volume dan kompleksitas data. Tantangan dalam volume dan kompleksitas data, di mana data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti transaksi bisnis, sensor IoT, dan media sosial itu seringkali berukuran sangat-sangat besar dan memiliki struktur yang beragam. Nah, maka perusahaan memerlukan infrastruktur teknologi yang canggih, seperti sistem penyimpanan dan pemrosesan data yang scalable, seperti itu ya, untuk menangani volume ini. Nah, tentu selain itu, tim analitik juga harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sangat-sangat mendalam untuk mengelola, menganalisis, dan mengintegrasikan data yang kompleks, sehingga dapat menghasilkan wawasan yang akurat dan berguna bagi keputusan bisnis. Lalu tantangan kedua, bagaimana dengan tantangan keamanan data? Nah, untuk mengingat data yang terlibat, yang seringkali mencakup informasi sensitif dan pribadi, maka perusahaan harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dan potensi serangan
cyber. Maka cyber security di sini sangat penting ya. Selain itu, mematuhi regulasi dan standar yang berlaku terkait perlindungan data seperti standar dari GDPR atau CCPA itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan dalam menjaga kepercayaan pelanggan dan menghindari sanksi hukum. Seperti itu ya. Maka strategi menjaga keamanan data yang efektif termasuk enkripsi data, kontrol akses yang ketat, dan audit keamanan secara berkala amat penting. Teman-teman sekalian, ancaman selanjutnya yaitu kualitas data. Bagaimana dengan kualitas data? Data yang tidak akurat, tidak konsisten, atau tidak relevan itu dapat menghasilkan analisis yang salah dan mengarah pada keputusan yang tidak efektif. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa data yang digunakan dalam proses analitik itu bersih, terverifikasi, dan diperbaharui secara berkala, diupdate ya. Implementasi proses pembersihan data juga, validasi dan verifikasi kualitas tentu merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa data yang dianalisis memenuhi standar kualitas yang tinggi. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan tantangan di integrasi sistem? Karena banyak perusahaan memiliki data yang tersebar di berbagai sistem dan platform yang dapat menyulitkan upaya untuk mengintegrasikan dan menyatukan data tersebut dalam satu sistem yang koheren seperti itu. Nah, maka integrasi yang buruk dapat menyebabkan fragmentasi data di mana informasi yang relevan tersebar di banyak tempat atau di berbagai platform dan tidak dapat diakses secara terpusat. Maka untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perlu mengembangkan solusi integrasi yang efektif, seperti menggunakan platform data terpadu, seperti itu ya, atau solusi middleware yang dapat menggabungkan data dari berbagai sumber dengan data yang efisien. Teman-teman, mungkin itu ya tantangannya di balik peran dan manfaat penggunaan big data dan analitik. Namun kita berharap dan kita juga harus ingat bahwa peran mereka big data, machine learning semuanya itu sangat-sangat potensial bagi perusahaan di mana manfaat penggunaan big data dan analitik akan meningkatkan kinerja operasional, akan mengurangi biaya, akan memberikan keunggulan kompetitif dan tentunya inovasi yang berkelanjutan ya. Tentu Ibu sangat berharap teman-teman mengingat hal ini, di mana manfaat penggunaan big data dan analitik tentu akan relevan juga, akan jauh lebih besar gitu ya dibanding tantangan yang dihadapi. Karena tantangan yang dihadapi tentu perusahaan atau Anda nanti sebagai calon manajer tentu harus menghadapinya. Ingat, karena peningkatan kinerja operasional, keunggulan kompetitif, pengurangan biaya, inovasi berkelanjutan merupakan hal yang krusial yang harus menjadi goal setting dari perusahaan. Demikian materi hari ini dan tentu referen dari manajemen operasional, buku manajemen operasional modern, operational manajemen dan manajemen operasional jasa menjadi referensi di materi hari ini. Semoga berkenan teman-teman sekalian, semoga bisa memberikan wawasan, keilmuan untuk Anda di bidang manajemen operasional. Jika ada pertanyaan silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pitra, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Kalau sudah jelas, terima kasih. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan ya. Ibu izin tanya. Bilkis, silahkan. Ibu mau tanya perihal tugas. Gimana? Kalau yang bikin produk itu harus desainnya doang atau berbentuk harus ada gitu, fisik? Ada fisiknya. Jadi ada fisiknya. Jadi kalau layanan nanti misalnya ya, Bilkis dan kawan-kawan akan membuat layanan jasa
konten kreator misalkan ya, konten kreator untuk bidang-bidang manajemen yaitu misalnya marketing, bagaimana tahapan proses produksi. Nah, itu ada simulasinya. Jadi ibarat kita memberikan portofolio dan presentasi gitu ya, presentasi produk dan jasa. Jadi Anda nanti mempresentasikan dari produk, baik produk fisik maupun layanan Anda akan seperti apa. Ibu apa namanya mungkin bisa nanti sharekan ke di apa namanya di grup terkait nanti tugas itu apa aja kontennya yang harus ada mulai dari tahapan desain, proses seperti itu ya sampai pemasarannya. Jadi teman-teman nanti buat video presentasinya. Video presentasi itu jadi kayak ilustrasi dan simulasi dari produk itu. Misalnya Bu, aku mau bikin kuliner nih gitu ya. Misalnya tentang kopi gitu ya. Misalnya produk kopi yang kopi ini menjadi saingannya kopi kenangan ya. Atau misalnya Starbucks misalnya ya menjadi saingan itu, produk saingan itu. Nanti kemasan desain kemasan produksinya seperti apa gitu ya. Nah, itu dipresentasikan kan? Ibarat kalian mempresentasikan nanti ke klien kalian agar produk itu bisa diterima. Seperti itu ya. Paham ya sayang ya? Nah ini Baik, Ibu. kelompoknya tiga orang. Jadi tetap kelompoknya. Ibu, aku mau berubah kelompok kata Fitra ya misalkan ya. Ibu biar terjadi apa sih namanya tidak ada kecemburuan, optimalisasi tim. Silahkan, Ibu tidak menutup kemungkinan nanti Kang Fitra dan teman-teman bisa berganti kelompok. Karena ingat ya, kelompok ini akan menentukan nilai kalian di nilai UTS maupun di UAS mendatang. Jadi silahkan pilih tim yang solid untuk tugas ini. Karena video ini akan sangat diharapkan menjadi langkah awal kalian memiliki produk, baik produk tangible maupun intangible gitu ya. Jadi tolong dikemas secara profesional ya, mengenai presentasi produk. Dan tentu kalian juga harus membuat makalahnya. Satu video akan dipresentasikan di kelas dan makalahnya direview oleh Ibu. Seperti itu ya. Makalahnya silakan dijilid. Ya, Naufal bisa jelas ya, Elsa, Vina, Riva, Stella, Lisa, Alisa, Dea, Najwa. Silahkan open cam lagi. Yuda ya, kalau Yuda sudah punya produk ya, Yuda Sudah, Bu. bisa mengembangkan produk yang sudah ada gitu ya. Kalau ada yang masih perlu dibenahi dari produknya Yuda, itu silahkan. Kalau ternyata mereknya mau di branding lagi, silahkan ya. Positioningnya, STP-nya misalnya silahkan. Sehingga nanti di langkah untuk tahap manajemen operasionalnya bisa lebih baik ya. Aldi juga ya, Aldi sudah punya produk Heronisa, Tubagus, Jahra, Ferdi, Ash, Sajira. Oke, Ibu mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang benar-benar nyimak kuliah ini, gitu ya. Kavi ya, Kavi udah punya produk atau layanan di sini siapa? Kan kalau Fitra udah punya produk tuh, aduh malah produknya udah bagus banget ya, Ibu. Mungkin kalau Fitra tinggal perluasan pasar aja kali ya. Terus siapa lagi nih yang sudah punya produk? Selain Fitra, Yuda yang Ibu tahu. Bilkis sudah punya produk? Nanti video terbaik insya Allah dapat ini juga ya, berarti Ibu apresiasi gitu ya. Karena teman-teman harus serius. Ibu jujur ya, paling mungkin kurang ini juga terhadap mahasiswa kalau bikin tugas yang asal-asalan ngasal banget. Kalau ngomong kan kalau Bilkis sama Pitra udah bagus ya kemarin. Ada juga beberapa teman-teman yang jika menjadi apa disebutnya pengisi suara itu sudah kelihatan profesional. Ibu sangat mengapresiasi. Tapi masih ada juga mahasiswa yang ngasal, nggak siap dengan skrip, yang suaranya tidak dikendalikan gitu ya. Nah, teman-teman tolong belajar. Jika teman-teman tidak ada bahan untuk menjadi pengisi suara, jangan jadi pengisi suara. Tapi kalau saya sih optimalnya didesain gitu ya, didesain kontennya, ya udah optimalkan didesain kontennya. Jangan mengambil bagian yang bukan Anda yang kuasai, bikin bikin
bidang Anda. Karena kemarin Ibu lihat di video yang pas mengisi suara, oh Masya Allah, itu ini banget gitu ya. Sehingga yang tadinya videonya sudah bagus, jadi rusak gitu oleh pengisi suara tersebut. Karena ingat, pengisi suara di video itu menjadi hal utama. Kalau jelek ya sudah gitu ya, menjadi rusak, jadi defect si produknya, si videonya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi nanti Ibu sharekan tahapan manajemen operasionalnya ya di grup. Jadi untuk tugas harus memenuhi apa saja ya yang akan ada di video tersebut. Terus ada lagi pertanyaan selanjutnya, Bilkis sudah cukup puas? Sudah Ibu, Jadi tapi jelas ya, produknya tugas harus ada, mereknya apa, desain operasionalnya, desain prosesnya seperti apa, desain produknya seperti apa, termasuk packagingnya, nanti desain packagingnya bagaimana. Kalau misalnya ilustrasi produksinya harus seperti apa, kan Anda bisa dibantu oleh AI, Artificial Intelligence ya, untuk proses produksi secara apa namanya, 3 dimensi, ya kan? Jadi ya. nggak ada alasan bikin tugas apa ya minimal gitu ya. Jadi harus optimal karena ada artificial intelligence yang bisa membantu tugas Anda menjadi tervisualisasikan dengan baik, ya kan? Ya. Nah, oke. Ibu rasa karena tugas kelompok juga video kan cuma 1 kali kan nanti di akhir ya. Ibu rasa dari sekarang silahkan dirancang agar lebih baik gitu ya di 2 minggu yang akan datang. Siapa lagi yang punya produk? Ferdi sudah punya produk belum? Aspia, berarti nanti kan ibu bisa beli. Aspia punya produk nggak Diko? Cinta? Cantik. Sambil ibu lihat ya, ini yang connect siapa aja gitu kan. Sela, tuh bagus punya produk tuh bagus. Khairunisa udah Produk punya produk, produk gimana Bu? yang sudah Produk dikembang. gimana? Kok produk Belum gimana? Bu, belum. Kok nanya ibu produk gimana? Ibu kan nanya, Diko sudah punya produk nggak? Baik produk jasa maupun produk fisik. Yang tangible maupun intangible. Ibu ini udah all out ya. Jadi harus sudah connect banget. Saya udah punya produk, oh belum? Oh berarti saya harus sudah merancang nih aktivitas saya. Katanya mau jadi ahli manajemen, tapi nggak punya produk atau nggak punya gambaran produk apa yang akan dikembangkan. Nah, tolong ya, udah semester 5 nih sayang ya, udah semester 5, berarti Anda harus serius dengan masa depan Anda. Anda harus serius dengan portofolio Anda. Jadi jangan sampai, aduh saya bingung masa depan saya didesain seperti apa. Nanti produk yang ingin saya geluti, produknya apa? Jasa yang akan saya geluti, jasanya apa? Jadi kan sekarang Anda harus punya passion. Saya akan lebih tertarik mengembangkan produk tangible atau intangible. Bisa dipahami ya? Sehingga nanti alurnya akan jelas. Saya akan mengembangkan manajemen operasional jasa atau manufaktur. Untuk strategi pemasaran bagi jasa dan manufaktur kan berbeda. Strategi pengelolaan sumber daya manusia untuk manufaktur and service juga tentu akan berbeda. Sehingga nanti Anda akan mengumpulkan referensi-referensi mengenai knowledge and training ya. Pelatihan-pelatihan buat tim Anda seperti itu. Bisa dipahami ya? Tolong belajar lebih serius lagi ya sayang ya. Karena tentu masa depan Anda dibentuk oleh Anda sendiri. Ya, tuh bagus siap ya. Nanti tuh bagus mau Siap. mengembangkan apa, mau nge-branding tuh bagus sebagai apa. Ya, siap ya. Indonesia juga. Indonesia udah punya apa tuh yang bisa dibanggakan. Mungkin ya sekarang, oh saya udah punya desain ini, udah punya konsep ini. Gimana Indonesia? Belum, Ibu. Belum, tapi sudah dirancang. Silahkan dirancang ya. Oke. Untuk Padla gimana Padla? Padla sudah lebih siap apa metapaki menapaki ya, menapaki masa depan.
Oke, Ibu jangan sampai lupa juga mengingatkan kalian sholat zuhur karena sekarang sudah jam 12.21. Ibu rasa cukup ya perkuliahan kita hari ini. Ibu sangat-sangat berharap kalian lebih serius lagi dalam belajar. Meskipun belajar online misalkan, tapi tetap dosen memberikan materi yang optimal. Jadi Ibu harap kalian tetap stay tune gitu ya. Stay tune di lokasi pembelajaran. Oh ini mumpung Zoom nggak kelihatan sama dosennya, kalian bisa hahaha atau tidak serius dalam memperhatikan materi. Ibu sudah tidak akan lagi mau getrak kalian harus serius mulai ini ya, mulai hari ini juga. Kenapa? Karena kalian adalah manusia dewasa, pribadi yang dewasa, yang sudah harus bisa bertanggung jawab terhadap masa depan kalian ya. Jadi teman-teman yang mungkin kurang motivasi, silahkan memotivasi diri Anda karena pihak dosen, teman-teman sudah berusaha keras untuk memberikan motivasi kepada kalian agar belajar lebih keras, lebih baik, agar kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran, ya kan? Menjadi sarjana yang capable, ya kan? Oke, Ibu serahkan kembali kepada Kang Pitra untuk menutup pembelajaran hari ini. Dan terima kasih untuk sesi diskusinya, Teh Bilkis, terima kasih ya sudah mewakili teman-teman yang lain dalam pengerjaan tugas. Jadi kita presentasi video 2 minggu yang akan datang. Jadi ada waktu cukup 2 minggu untuk ngedesain produk teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik teman-teman, proses pembelajaran secara Zoom telah selesai. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Mia Kusmiati dapat kita terapkan di dalam dunia nyata dan dapat dipelajari sampai kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima Semoga kasih. sehat dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Kang Pitra. Ibu izin lab teman-teman. Salam buat keluarga, buat mama, buat ayah, keluarga tercinta semuanya. Salam hormat, salam santun, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.